Menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-80, publik justru dihebohkan dengan pemandangan yang tak biasa. Bukan karena parade militer, bukan juga karena artis yang tampil di istana, tapi karena bendera bajak laut yang berkibar di mana-mana. Ya, bendera topi jerami dari anime One Piece. Dari rumah warga, truk pengangkut barang, sampai tiang bendera di gang sempit, semua kompak pasang Jolly Roger. Fenomena ini tuh mulai viral sejak akhir Juli 2025. Tagar bendera topi jerami dan juga 17-an One Piece sempat trending di X atau Twitter. Lucunya, banyak warganet yang mengganti foto profil mereka dengan lambang tengkorak bertopi jerami khas Monkey D. Luffy. Dan ternyata ini tuh bukan cuma aksi iseng. Di beberapa daerah seperti Jawa Barat, bendera bajak laut itu dikibarkan di tempat-tempat umum. Bahkan ada komunitas yang mengkoordinasikan kampanye ini secara kolektif. Salah satunya Harik dan juga kawan-kawannya, mahasiswa yang menggalang aksi bendera topi jerami sebagai simbol protes damai. Lihat tren ini semakin meluas, pihak kepolisian mulai angkat bicara. Kombes Hendra Rohaman dari Polda Jabar bilang bahwa bendera One Piece sedang didatakan, manakala ada perintah baru ditindak. Sementara itu, Menko Polhukam Budi Gunawan justru menyebut pengibaran bendera ini tuh bisa masuk unsur pidana. Dasarnya ada di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Intinya, nggak boleh ada bendera lain yang dikibarkan lebih tinggi atau sejajar dengan merah putih. Tapi pernyataannya, kenapa harus bendera One Piece? Buat fansnya, simbol topi jerami itu bukan cuma soal bajak laut lucu-lucuan, tapi itu tuh lambang perjuangan melawan tirani, korupsi, diskriminasi, bahkan genosida. Semua tema yang ada di cerita One Piece. Monkey D. Luffy dan juga kawan-kawannya menolak tunduk pada pemerintah dunia yang korup dan juga penuh dengan manipulasi. Jadi buat sebagian warga Indonesia, mengibarkan bendera ini tuh menjelang 17-an adalah bentuk sindiran yang halus bahwa kondisi sosial politik di negeri ini tuh dianggap mirip dunia One Piece, penuh ketidakadilan dan juga penuh pembungkaman. Nggak cuma warga yang memasang bendera One Piece, baru-baru ini diketahui Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming memakai baju yang bergambarkan One Piece. Apakah ini tuh sebagai bentuk dukungan atau bagaimana? Punya usut pada tahun lalu, Gibran Rakabuming pernah menggunakan simbol topi jerami One Piece ketika mengikuti debat calon wakil presiden pada tanggal 21 Januari 2024. Putra sulung Joko Widodo itu memakai simbol karakter anime One Piece pada busana yang dia kenakan di debat pilpres tersebut. Gak hanya wakil presiden Gibran Rakabuming, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga pernah memamerkan serial anime One Piece di akun sosial medianya pada tanggal 30 Juli 2023. Saat itu, Sri Mulyani mengunggah 3 foto dirinya menggunakan topi jerami milik Monkey D. Luffy. Dalam foto tersebut, Sri Mulyani mengenakan topi jerami dengan tulisan merah Indonesia dan juga kemeja batik merah. Dan kini pengibaran bendera One Piece memang semakin ramai menjelang peringatan kemerdekaan RI yang ke-80 pada 17 Agustus 2025. Di media sosial, bendera One Piece viral dipasang di sejumlah rumah dan juga kendaraan. Bendera hitam bergambar tengkorak dan juga tulang bersilang putih ini dikibarkan oleh masyarakat. One Piece juga bertebaran di jalan-jalan di berbagai wilayah. Kibaran bendera yang menjadi simbol bajak laut serial anime asal Jepang karya Eiichiro Oda itu dipakai sebagai ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Sementara itu, pemerintah menyebutkan bahwa aksi ini adalah aksi memecah belah bangsa.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko bahkan bilang ini tuh sebagai upaya memecahkan kesatuan nasional. Ada yang menyebutkan makar, ada juga yang bilang ini tuh cuma budaya pop bro. Namun kelompok pengibaran bendera One Piece ini tetap membantah. Mereka menolak merah putih. Mereka tetap hormat. Mereka pasang bendera Luffy sebagai posisi rendah atau di tempat yang terpisah. Tapi tunggu dulu teman-teman. Simbol bajak laut bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Di masa revolusi, pasukan tentara pelajar atau TRIP sempat pakai bendera tengkorak. Menurut koleksi di Museum Joang 45, ada bendera hitam dengan tengkorak menggigit tulang, mirip dengan Jolly Roger. Waktu itu tujuannya sama, untuk mengintimidasi lawan dan juga simbol perlawanan. Jadi bisa dibilang, Indonesia dan juga bendera bajak laut pernah punya sejarah yang sama. Analis budaya menyebutkan ini tuh sebagai bentuk kritik sosial melalui simbol pop culture. Karena anak muda sekarang lebih relate dengan tokoh Luffy daripada tokoh politik. Daripada marah-marah di jalan, mereka memilih mengekspresikannya dengan kreatif dan One Piece menjadi medianya. Simbol ini tuh punya kekuatan, bisa viral, bisa menohok, tapi tetap aman, sejauh masih damai dan tidak mengganggu. Lalu bagaimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Pantengin video-video selanjutnya. Saya Aulia Trisya, sampai jumpa.